Tuhanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Shalom teman-teman kaum muda dan kakak-kakak kaum muda. Shalom. Nah, senang rasanya dapat berjumpa di ibadah kaum muda hari ini. Sebelum kita akan memulai setiap pujian penyembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa dulu, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, berterima kasih atas satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami yang masih Engkau berikan satu kesempatan untuk melakukan aktivitas kami, untuk melakukan pujian penyembahan kami yang kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah kami yang hadir di tempat ini Tuhan untuk menonton atau menyaksikan ibadah kaum muda, tapi kami tahu Tuhan ada lawatan-Mu, ada rencana-Mu Tuhan untuk ibadah kaum muda dan teman-teman maupun kakak-kakak yang mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan bagi kami Tuhan kasih setiamu Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Sekali lagi kita katakan, Kau telah buktikan. Terima kasih Tuhan, cintamu padaku. Amin Yesus. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku Tuhan, yang ada padaku. Semuanya milikmu Yesus, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau telah buktikan cintamu Tuhan. Terima kasih. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Ini ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami tahu kami melewati
lebih untuk menyembah Engkau Tuhan. Amin. Bebaskan roh kami Tuhan. Amin. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siap untuk memuji nama Tuhan dengan lagu satu ini. Mari kita angkat pujian Tuhan. Mari sama-sama kita angkat puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat suara kita untuk Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Katakan, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, katakan jangan kau tak khawatir. perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Gerakkan kakimu, Bernyanyi. menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang tangannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Amin. Allah yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian ini. Lagu ini menyatakan bahwa kita tidak kompromi dengan dosa kita. Kita angkat pujian ini. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup di dunia
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaranku adalah pilihan. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaranku adalah pilihanku. Allah kita Allah yang hidup, Kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Thank you, Lord. Karena Engkau selalu ada di sisi kami tidak mau menyerah dan kami tidak akan menyerah. Amin Tuhan. Kami yakin dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kita angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang ku pikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang ku perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Benar Tuhan, kami percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah jadi Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik. Kami mau ditaburi benih firman-Mu. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang disampaikan tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya Tuhan, yang mau mencuri benih firman-Mu. Kami bersatu hati, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikatkan patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang dengar-dengaran Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam semua orang muda yang saya kasihi di dalam Tuhan. Patut kita bersyukur malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kaum muda GPPS Palu yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Baiklah, malam hari ini saya bersyukur juga kepada Tuhan untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat pengurus kaum muda. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema berjuang untuk kemajuan, atau dalam bahasa Inggrisnya strive for progression, ya. Jadi kita diminta untuk berjuang supaya kita mengalami kemajuan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang muda, dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Baik, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kemudian dikasih Tuhan, saya sangat tertarik dengan kalimat yang berkata, berusaha sungguh-sungguh atau berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ada orang yang berkata, saya sudah berusaha tetapi tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh. Dan berusahalah ini menunjukkan adalah kalimat perintah, ya. Jadi pakai kata lah, berarti itu harus kita lakukan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berusaha artinya bekerja giat, berdaya upaya. Nah, jadi berusaha berarti harus ada tindakan, harus ada action, harus ada yang kita kerjakan. Tidak berdiam diri, tidak bermalas-malasan. Jadi kata bersungguh-sungguh artinya kita harus serius. Kita tidak perlu main-main, ya. Kita harus benar-benar melakukannya dari hati yang sungguh-sungguh mau mengalami satu perubahan, satu kesuksesan, satu keberhasilan. Itu sebabnya kita perlu bersungguh-sungguh. Nah, saya juga bisa, ya, mengartikan berusaha sungguh-sungguh di sini adalah merupakan tindakan perjuangan. Ya, tindakan perjuangan. Kenapa? Karena hidup ini memang adalah perjuangan dan kita harus memperjuangkan hidup kita. Sebagai manusia, kalau kita mau sukses, kita mau berhasil dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, itu butuh perjuangan. Itu butuh usaha yang dengan sungguh-sungguh dilakukan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan tanpa ada perjuangan, tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Kita perlu ingat, tidak ada cara pintas, ya, atau instan untuk mencapai satu kesuksesan. Kesuksesan itu bisa dicapai dari awal, dari sesuatu yang kecil yang kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat hasilnya yang mungkin menurut pandangan orang masih kecil, tapi yang minimal kita sudah melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Nah, dari yang kecil ini kita mulai tekuni, nanti akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat besar, ya. Ini yang perlu kita mengerti. Kadang-kadang banyak anak muda yang saya temui, saya tanya, kenapa nggak kerja? Capek cari kerja, tapi nggak dapat-dapat. Kenapa nggak dapat-dapat? Karena kadang-kala pandangan anak muda mau bekerja kalau pekerjaan itu sesuai dengan maunya, ya. Kalau pekerjaan itu sangat merepotkan, sangat melelahkan, tidak mau diterima. Maunya yang nyaman. Tidak ada pekerjaan yang nyaman. Kita mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, bahwa jalan hidup kita tidak terus-menerus datar, tapi kita akan terus naik. Ya, kita tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Tapi bukan berarti karena kita dijanji untuk jadi kepala, kemudian kita mau kerja, kita mau supaya kita langsung ditempatkan di satu kedudukan yang baik, yang sesuai dengan yang kita ingini. Bukan seperti itu. Tapi ada usaha. Kalaupun kita bekerja, berusaha sendiri, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Yang beri contoh, saya kurang lebih 15 tahun, ya. 15 tahun saya menjadi seorang single parents karena suami saya dipanggil oleh Tuhan dan saya harus membesarkan 3 orang anak. Awalnya saya bukan satu orang yang pandai dalam membuat kue, pandai masak. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anak saya, untuk memelihara mereka, menyekolahkan, untuk mereka bisa duduk di bangku pendidikan, maka saya harus punya satu tindakan, harus berjuang, saya harus punya usaha, saya harus berusaha sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya saya boleh memperoleh income untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga saya bersama dengan anak-anak. Nah, ini saya butuh perjuangan, bukan sesuatu yang gampang. Saya buat kue kadang awalnya tidak cocok, kurang bagus. Tapi saya terus belajar dan belajar sampai akhirnya ini merupakan penghasilan saya dalam menghidupi keluarga atau rumah tangga saya, menghidupi anak-anak saya.
Kenapa bisa? Karena saya berjuang. Saya membuat kue bukan duduk-duduk santai. Saya harus bangun subuh. Setelah berdoa saya harus kerja. Dan kemudian saya harus mengantar kue ke toko kue. Dan kemudian saya harus melakukan tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dan berbagai macam tugas tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Itu namanya saya harus berjuang. Saya berjuang untuk apa? Supaya saya bisa menjadi orang yang berhasil dalam artian berhasil mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari, makan, minum, pakaian, bahkan juga pendidikan mereka. Jadi perlu perjuangan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan bisa berhasil dengan duduk-duduk saja. Jangan pernah berpikir bahwa kita berhasil hanya dengan ongkang kaki, main HP, pasti sukses, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Coba kita buka kembali di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan begini, saya bacakan kembali. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan. Ketika Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, terlibat di dalam pelayanan, mari lakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan percayakan kita juga dalam satu pekerjaan, mungkin secara sekuler, Tuhan mau semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita sudah pilih, lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya apa? Ketika kita sungguh-sungguh serius melakukannya, manusia aja kalau lihat kita serius, mereka sangat peduli, apalagi Tuhan. Ketika melihat kita serius dan sungguh-sungguh melakukan panggilan kita, pilihan kita, bahkan janji Tuhan, kita tidak akan pernah tersandung, ya. Intinya harus berjuang, harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita terlibat di dalam pelayanan, kita memilih pelayanan tersebut, kita harus meresponi dengan serius panggilan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus lebih serius lagi di dalam mengerjakannya. Jangan kita sudah katakan, saya terlibat dalam pelayanan. Mungkin kita sudah menyatakan hal itu, tapi kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh, maka hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam pelayanan kita perlu komitmen, kita perlu pengorbanan, kita perlu berjuang soal waktu, soal tenaga, soal biaya dan lain sebagainya. Jadi perlu ada keseriusan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dalam bentuk apa saja sih yang harus kita perjuangkan? Mari buka 1 Timotius 6 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama, baik kaum muda ya semuanya. Sama-sama saya kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah. Gak ada satu pertandingan tanpa perjuangan. Ya, waktu mau bertanding, entah dia mau fashion, dia akan berlatih, ya, bagaimana cara berjalan di catwalk, ya, dan sebagainya, bagaimana gaya, bagaimana meresponi cara memandang tamu ataupun juri, itu suatu hal yang harus dia usahakan untuk menjadi baik. Bertanding sepak bola dia harus berlatih, bahkan bukan hanya itu, dia harus menjaga bagaimana staminanya untuk tetap sehat, ya. Jadi kita disuruh adalah bertanding dalam pertandingan iman, ya. Jadi berarti bertanding di dalam iman. Dalam bahasa Inggris kalau di Alkitab dikatakan ini, fight the good fight of faith, ya. Artinya berjuanglah dengan benar untuk iman yang sejati. Jadi perlu berjuang dengan benar, bukan berjuang asal-asalan, ya. Banyak anak muda terlibat dalam pelayanan tapi belum serius untuk memperjuangkan imannya. Ada yang memilih pacaran dengan orang yang beda agama. Ujung-ujungnya apa? Kadang-kadang mereka habis waktunya dengan bertahun-tahun membangun hubungan, padahal mereka hanya menjaga jodohnya orang. Setelah tidak jadi,
putus hubungan, patah hati, ya, kecewa sama Tuhan, hilang dari pelayanan dan sebagainya. Tidak ada usaha untuk memperjuangkan imannya. Kita berjuang untuk iman nggak main-main. Waktu kita tahu orang yang kita naksir bahwa dia itu adalah bukan orang seiman, kita harus berjuang untuk iman kita, bahwa kita harus membatasi diri kita dan kita tidak akan membangun hubungan. Dalam artian untuk anak muda sekarang, kita tidak pacaran. Itu perjuangan iman. Kita harus berani berkata tidak. Kenapa? Karena kita tidak seiman. Itu perlu perjuangan, ya. Juga ketika kita mengalami sesuatu hal yang istilahnya butuh iman untuk mengalami mujizat, ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa selama ini kok hidup saya begini-begini terus, hidup saya kok terpuruk, saya kok nggak bisa berhasil seperti teman-teman saya kok hidupnya susah sekali, saya kok hidupnya sulit sekali. Kemudian kita mulai berpikir, Tuhan nggak sayang saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Kemudian kita mulai kalah. Sudahlah, ke gereja juga tetap begini-begini hidup, nggak gereja juga sama aja, lebih baik nggak usah gereja, ya. Jadi ada orang yang berpikiran seperti itu, padahal dia butuh berjuang dengan iman untuk meraih apa yang menjadi janji Tuhan. Dia butuh iman untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Tanpa iman dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia tidak akan pernah bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya, iman untuk mendapatkan satu pekerjaan, dia akan berusaha melamar sana sini mencari pekerjaan. Sekalipun hari ini belum ada, saya percaya besok saya cari, saya akan dapat. Mungkin belum, akan terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Yang nantinya waktu yang Tuhan tentukan itu adalah waktu yang terindah. Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan membawa engkau kepada kesuksesan. Ya, anak saya 2 bulan sebelum sesudah dia tamat selesai sekolah, dia ikut kursus bahasa Inggris, tapi kemudian dia dipanggil untuk wawancara, dia harus kasih tinggal bahasa Inggris, akhirnya tidak selesai. Dan dia sempat 2 bulan itu sempat kasih masuk ke lamaran-lamaran, dan dia sempat turun naik dari Malang ke Surabaya. Dia berjuang untuk bisa dia mendapatkan pekerjaan. Kenapa dia berjuang? Karena dengan iman dia percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan dia punya satu visi, dia punya satu tekad bahwa dia harus bekerja untuk membantu orang tua. Dia sempat katakan, sabar ya Ma, nanti kalau saya sudah kerja, nanti saya bantu keluarga. Itu yang menjadi visinya. Dan dia berjuang dengan iman, dia percaya sekalipun dia harus keluarkan biaya, ya, orang berjuang perlu pengorbanan, keluarkan biaya, turun dari Malang ke Surabaya, balik lagi selama kurang lebih 2 bulan, dan akhirnya dia harus mendapatkan pekerjaan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Dan itulah perjuangan kita perlu dengan iman. Jangan sampai karena realita kehidupan membuat kita gugur di tengah jalan, ya. Padahal sebenarnya kenapa kita tidak bisa mengalami akan kuasa dan mujizat Tuhan? Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa alami. Yang pertama adalah malas, ya kan? Biasanya malas. Orang malas itu dikatakan sebentar bangun, kitab Mazmur mengatakan sebentar mengantuk lagi, ya toh? Di kitab Mazmur kata kita nggak perlu buka. Itu modelnya orang malas. Nggak ada yang dia mau kerjakan. Ngantuk. Nah, kalau orang-orang sekarang makan tidur, main game, main game, makan dan sebagainya. Itu kebiasaan yang saya pantau selama ini. Dengan berkembangnya teknologi, semakin canggihnya teknologi, munculnya HP-HP pintar, itu membuat anak-anak muda membuang waktu dengan begitu banyak dengan sia-sia. Tidak ada kepedulian kepada Tuhan, bahkan juga kepada orang tua. Ketika orang tua ajak ngomong, anak-anak linglung, nggak peduli. Kenapa? Sibuk dengan gamenya. Ya, Tuhan nggak jadi prioritas lagi dalam hidup anak-anak muda. Hidupnya mau yang nyaman, yang santai. Kenapa? Karena mereka pikir enaklah begini-begini terus, nggak perlu bekerja, nggak perlu capek-capek, nggak perlu berlelah-lelah.
toh ada orang tua yang kasih makan. Ingat, itu sesuatu yang salah. Ya, anak muda, ketika engkau sudah dewasa, engkau perlu berjuang. Engkau perlu mencapai cita-citamu. Engkau perlu menggapai apa yang menjadi harapan-harapanmu. Engkau tidak akan pernah menggapai harapanmu kalau kehidupanmu hanyalah berfoya-foya, hanya bersantai-santai, hanya bermalas-malasan. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan, ya. HP menjadi satu prioritas, sehingga ketika dengar firman pun masih bisa main HP. Sudah tidak fokus lagi kepada firman Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda banyak yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman. Karena lebih memilih mencintai perkara-perkara dunia. Saya nggak bicara soal ekstrim ya, tapi ini realita bahwa sesungguhnya iblis sedang berusaha untuk menghancurkan generasi dengan cara menyusup bekerja lewat teknologi-teknologi yang ada. Kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak berhikmat, kalau kita tidak bijak di dalam menggunakan HP kita, maka kita yang akan terbawa dengan arus-arus dunia. Tapi kalau kita bijak, kita tahu menempatkan menggunakan HP kita, maka HP itu akan bermanfaat bagi kita. Ada orang menggunakan HP untuk berbisnis, ada orang menggunakan HP untuk membangun hubungan, bukan untuk bermalas-malasan dan sebagainya. Jadi mari anak muda sadar bahwa hidup bermalas-malasan itu tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan orang malas harus belajar kepada semut. Berarti orang malas itu lebih bodoh dari semut. Jadi orang-orang atau anak-anak muda yang hari-hari ini hidup dalam kemalasan, mari bangkit, bangun, bergerak, bekerja. Lakukanlah sesuatu untuk masa depanmu. Nah, yang tadi berarti kita harus berjuang untuk iman kita. Ya kan? Berjuang untuk iman supaya apa? Supaya kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Kita tidak mudah goyah dengan situasi kondisi dunia hari-hari ini. Kita tetap kuat, kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu yang perlu kita perjuangkan, yaitu iman kita. Sehingga iman kita boleh menjadi berdampak bagi banyak orang. Dan orang akan melihat bahwa kenapa orang ini kok seperti ini ya. Kenapa dia begitu mengalami banyak pembelaan-pembelaan Tuhan? Hanya oleh karena hidupnya dia selalu perjuangkan imannya di dalam Kristus. Hidup di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, apa yang harus kita perjuangkan? Kita harus berjuang untuk mengasihi Allah dan juga sesama. Di sini dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dalam hal ini, coba saya bacakan dulu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini bagian kita secara vertikal kepada Tuhan. Dan kemudian itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti jelas bahwa manusia itu mampu untuk mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena karakter ego itu sebenarnya dasarnya sudah ada dalam diri manusia. Lebih peduli kepada diri sendiri bukan kepada yang lain. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti untuk mengasihi sesama itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, ya. Begitu juga untuk mengasihi Tuhan. Tapi dalam hal ini, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, kita perlu perjuangan. Kita perlu berjuang. Kenapa? Tidak mudah untuk mengasihi Tuhan, apalagi untuk melakukan apa yang perintah Tuhan. Tuhan bilang begini di dalam Yohanes 14 ayat 21, dia bilang begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya garis bawahi yang paling inti, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perintah Tuhan di dalam Alkitab itu enggak sedikit. Tapi yang paling inti, yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi
sesama, ya. Jadi ini perintah Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Untuk melakukan perintah Tuhan itu banyak hal. Selain mengasihi sesama, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita bisa mengenal Dia dengan benar. Ada banyak hal. Dan untuk mengenal Tuhan dengan benar, itu bukan sesuatu hal secara instan, butuh proses. Prosesnya apa? Kita belajar firman Tuhan. Nah, inilah yang seringkali bilang belajar firman Tuhan, kadang malas, nggak ada waktu, ya. Ada anak muda di beberapa yang saya tahu, kalau bilang belajar, kalau di gereja lokal di GPPS Palu itu ada KTB untuk bisa kita itu kelompok tumbuh bersama. Artinya di dalam KTB ini kita belajar firman bersama-sama, kita supaya bisa mengalami pertumbuhan, kita bisa mengenal Allah dengan benar, dan kita bisa tahu apa yang Allah mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Nah, untuk bisa bertumbuh kita nggak bisa secara instan. Kita perlu perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana dan sebagainya. Nah, wujud kasih kita salah satunya kepada Tuhan adalah kita mau bertumbuh. Nah, otomatis kalau kita mau bertumbuh, berarti kita mau belajar firman. Tapi banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi ketika disuruh belajar firman untuk datang KTB, ogah-ogahan, malas-malasan. Kadangkala hari ini hadir, 2 minggu depan lagi nggak hadir, dan seterusnya, tidak serius belajar firman. Nah, ini kita perlu berjuang, ya, kita perlu berjuang dan kita perlu mensupport diri kita sendiri untuk berkata, kamu harus giat, kamu harus setia, kamu harus taat. Atau kalau berkata pada di sini, saya harus taat, saya harus giat, saya harus mampu, saya harus bertindak dan sebagainya. Untuk apa? Belajar firman. Jadi butuh perjuangan. Kalau nggak mau berjuang, itu berjuang butuh tindakan, butuh usaha. Jadi kalau kita nggak berusaha, kita nggak akan pernah stagnasi kehidupan rohani kita. Jadi anak-anak muda, mari giatlah selalu untuk belajar kebenaran firman. Supaya apa? Kalau firman itu ada di dalam diri kita dan kita menghidupi firman itu, maka hidup kita itu akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya dalam Tuhan. Kita akan bertumbuh, kita akan berbuah lebat dan tinggal tetap, dan orang lain akan menikmatinya. Artinya hidup kita berdampak bagi orang lain. Jadi mari kita berusaha mengasihi Tuhan. Kita tidak hanya duduk pujian penyembahan di rumah itu tanda kita mengasihi Tuhan. Tidak. Memang itu salah satu, karena kita mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan Dia lewat pujian dan penyembahan. Tapi ada banyak hal yang Tuhan mau. Salah satunya giatlah selalu belajar akan firman. Firman itu kalau kita hidupi, maka firman itu yang akan memerdekakan kita. Sehingga hidup kita dari hari ke hari tidak akan terpuruk, tapi mengalami kemenangan. Kehidupan rohani kita semakin hari semakin meningkat. Pengenalan kita akan Tuhan semakin mendalam. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka iman kita pasti bertumbuh. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kalau kita bilang kita sayang Tuhan, tapi kalau kita mau melakukan sesuatu tapi dengan pertimbangan logika kita, itu berarti bohong. Kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau tanpa kita berpikir bahwa ini nggak mungkin lah, ada pertimbangan ini. Kalau sudah firman yang berbicara, lakukan itu. Saya mengalami banyak hal. Kadang-kadang saya berpikir begini, satu waktu ya, saya bilang begini, Tuhan ini membuat kue dalam biasanya kalau bulan puasa itu laris sekali ya, banyak yang beli. Lalu saya nggak punya dana Tuhan, dana saya pas-pasan hanya untuk jual kue sehari-hari. Tetapi Tuhan, saya mau lakukan itu. Saya bertindak, sekalipun uang saya beli semua bahan-bahan kue. Dengan iman saya percaya Tuhan cukupkan semua. Saya nggak pernah berpikir orang yang tidak pernah artinya saya pikirkan akan memberkati saya. Tiba-tiba saya kaget ada WA. Moga-moga berkat ini berguna, ya, dia katakan panjang lebar lah, yang pasti intinya moga-moga berkat ini berguna. Wah, luar biasa. Saya secara manusia shock. Tuhan, kok begitu luar biasa, kok tahu apa yang saya butuh.
Dan saya tahu itu bisa saya alami. Kenapa? Karena saya bertindak dengan iman, saya percaya, saya mengasihi Tuhan, saya yakin, saya kenal Dia sanggup memenuhi kebutuhan saya. Dan itu doa saya, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita tidak hanya berharap, beriman, tapi kita perlu ada tindakan. Jadi ada keseimbangan untuk mengasihi Tuhan, iman, tindakan, perbuatan kita itu harus seimbang. Sehingga kita akan mengalami kuasanya. Dan luar biasa, apa yang saya butuhkan semua terpenuhi dan tercukupi oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi mari kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Percaya, jangan selalu menuntut Tuhan minta. Tapi mari berilah sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Hidupmu, waktumu, tenagamu, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak terpikirkan, Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Nah, yang Tuhan minta untuk kita berjuang adalah mengasihi sesama. Ini bukan sesuatu yang mudah mengasihi sesama. Apalagi kalau orang-orang tersebut sering mengecewakan. Apalagi kalau orang-orang tersebut sering menyakiti hati kita. Rasanya sulit untuk bisa mengasihi mereka. Ya, jujur saya ini kadang-kala kalau orang buat sesuatu, rasanya saya enggan lagi untuk meresponi orang itu. Tapi puji Tuhan, dari waktu ke waktu semakin Tuhan proses, Tuhan bentuk, saya mulai menyadari kok proses ini datang terus-terus, berarti saya belum lulus. Maka satu proses akhirnya kemudian saya mulai belajar dan mengerti apa maksud Tuhan. Ketika saya mengalami hal-hal yang tidak enak, saya jaga hati saya dan kemudian saya tetap membangun hubungan dengan baik. Maka saya melihat Tuhan memampukan saya untuk bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang mengecewakan, bahkan orang-orang yang berkhianat kepada saya pun saya bisa mengampuni. Dan saya pegang firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni. Dan saya kenal Tuhan saya, kalau Dia berbicara, ya dan amin, ya. Jadi otomatis kita harus memiliki roh takut akan Tuhan, bukan takut karena saya akan alami hukuman, saya tidak akan diberkati, bukan. Tetapi kita koreksi diri bahwa ketika saya tidak taat melakukan perintah Tuhan, dampaknya, ruginya adalah ke pribadi saya sendiri. Itu sebabnya saya nggak mau untuk hidup dalam hal-hal yang selalu merugikan saya. Dan tidak ada satu manusia yang mau untuk selalu dirugikan. Jadi saya pikir kalau ini merugikan rohani saya, maka saya harus lawan untuk bisa taat melakukan perintah Tuhan, bukan lagi apa yang menjadi mau saya, gengsi saya, kemudian perasaan saya yang harus saya prioritaskan. Tidak, tapi harus prioritas apa yang Tuhan mau, kita harus kerjakan dan lakukan. Dan puji Tuhan, kalau kita lakukan hal seperti itu, kita akan melihat bagaimana pembelaan dan pertolongan Tuhan. Jadi anak-anak muda di sini, kalau engkau ada yang mengecewakan, ada yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Berjuanglah untuk bisa mengampuni. Berjuang supaya engkau bisa mengasihi, memiliki kasih Kristus yang luar biasa, yang tanpa batas. Kita seharusnya tidak layak, tapi Dia layakkan. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang kotor, tapi Tuhan bersihkan. Kita adalah orang-orang yang tidak benar, tapi Tuhan benarkan. Jadi jangan pernah melihat orang dengan cara pandang kita, tapi mari gunakan pandangan Allah yang selalu penuh dengan belas kasih. Belas kasih butuh perjuangan, yaitu melupakan apa yang orang-orang itu lakukan yang tidak baik terhadap kita. Mari kita berusaha untuk melakukan yang baik. Yang terakhir, apa yang harus kita perjuangkan? Amsal 23 ayat 18 katakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan. Jadi kalau orang katakan begini, orang apa yang bilang tena harapan? Orang Makassar ya, tidak ada harapan. Mereka merasa bahwa usaha mereka itu sia-sia. Itu kenapa? Karena mereka tidak memegang janji Tuhan. Harapan itu sungguh-sungguh ada. Nah, harapan itu tidak akan kita capai tanpa perjuangan, tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, untuk mencapai apa yang menjadi janji Tuhan untuk masa depan kita. Kita perlu berjuang. Kita perlu untuk menggapai apa yang menjadi harapan-harapan kita.
Ya, Amsal 20 ayat 28 berkata begini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Orang benar, orang fasik itu antara bumi dan langit sangat bertentangan. Orang fasik, orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya, dalam artian dia tidak menggantungkan harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta benda, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi harapan orang benar itu akan menjadi sukacita. Kenapa? Karena harapannya itu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Ya, jadi itu harapan orang percaya. Dia belum melihat, tapi dia punya satu keyakinan ketika dia sungguh-sungguh bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan, dia akan melihat dan akan menggapai apa yang menjadi harapannya. Nah, untuk menerima semuanya itu, kita perlu berjuang. Ya, saya untuk melihat kesuksesan anak saya, keberhasilan anak saya, tidak sedikit perjuangan saya. Anak yang kedua saya kuliah dapat beasiswa di Macung, ya. Itu dari kota Palu. Di tengah perjalanan pergantian wali kota, tiba-tiba dana beasiswa kota Palu dibatalkan. Saya berjuang sungguh-sungguh, ya. Saya berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh memperjuangkan beasiswa anak saya. Saya naik turun kantor wali kota, saya menyurat ke Macung dan sebagainya, dan saya juga ikut rapat dengan bidang pendidikan yang ada di DPRD Kota Palu. Itu perjuangan saya banyak hal. Sampai akhirnya saya melihat tidak ada solusi, dan saya berjuang kemudian menyurat kepada Universitas Macung menyampaikan bahwa saya tidak mampu membiayai anak saya dengan biaya yang begitu besar, dan panjang lebar bla 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 dan sebagainya. Akhirnya mendapat jawaban bahwa mereka akan bantu kami. Akhirnya dari kampus, dari universitas yang menolong anak saya, ya. Anak saya ditolong oleh Macung, bukan berarti langsung simsalabim langsung mereka terima memberikan pertolongan, tidak. Tetapi dari perjuangan demi perjuangan yang sampai akhirnya dia boleh lulus, ya, kuliahnya dari Universitas Macung. Ya, itu butuh perjuangan. Jadi sesuatu yang ingin kita capai, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kalau saya nggak sungguh-sungguh berjuang supaya anak saya bisa terus kuliah, pasti anak saya putus sekolah, putus kuliah di tengah jalan. Tapi ada perjuangan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan memperhitungkan itu. Dan akhirnya harapan saya itu membawa sukacita. Anak saya boleh lulus dan dia boleh bekerja. Sampai saat ini Tuhan pelihara kehidupannya sekalipun jauh. Saya percaya kami selalu dipertemukan di dalam doa-doa kami, ya. Jadi untuk menggapai suatu masa depan atau suatu harapan, kuncinya kita nggak boleh malas-malas, ya. Seperti yang tadi sempat saya singgung, Amsal 6 ayat 10 bilang begini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Itulah tipe orang malas, dan jangan pernah bermimpi untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, ya. Karena cara hidup orang malas tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangankan Tuhan, manusia sendiri kalau lihat orang malas, ya, kita sendiri rasanya tanda kutip geram lihat orang kalau malas. Kita bekerja dengan begitu keras, lalu orang itu bersantai-santai, bermalas-malasan dan berharap begitu banyak. Padahal itulah yang dibilang apa tadi, ya, harapan daripada orang percaya itu akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik itu menjadi sia-sia, ya. Jadi kalau engkau hari ini hanya hidup bermalas-malasan, firman Tuhan mengajak kau untuk bangkit dan jangan bermalas-malas sebagai orang muda, ya. Kalau engkau mau bekerja, nggak usah pilih-pilih kerja, ya. Saya nggak mau kerjanya berat, di bagian pemasaran malas, kesana kemari tawarkan ini tawarkan itu. Kalau engkau masih bisa dari situ, kerjakan saja. Nanti pun engkau akan Tuhan berkati. Matius 25 ayat 21 berkata begini,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau pekerjaan itu masih kecil, engkau lakukan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kesabaran, maka percaya firman Tuhan pasti digenapi. Engkau akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi hari ini sebagai orang muda, mari responi firman Tuhan. Jangan firman ini hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi mari aplikasikan dalam kehidupanmu. Lakukan, praktekkan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau. Yang terakhir kesimpulannya, jadi agar panggilan dan pilihan kita semakin teguh atau semakin kuat sehingga kita tidak tersandung, maka kita harus berusaha, kita harus sungguh-sungguh berusaha, kita harus serius, kita harus berjuang. Dalam hal apa? Berjuang untuk iman kita, yaitu berpegang teguh pada kebenaran, yaitu iman yang dinamis, iman yang bergerak, iman yang bekerja, bukan iman yang pasif. Ya. Yang kedua, berjuang untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan setia melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu hal-hal yang indah kalau kita lakukan. Dan yang ketiga, berjuang untuk harapan kita. Dengan cara tidak malas, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, asalkan semua itu tidak melanggar perintah Tuhan. Dan kemudian setia dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Yakinkan dalam dirimu, ketika engkau melakukan semua yang firman Tuhan sampaikan, maka engkau akan mengalami satu perubahan, engkau akan mengalami satu kemajuan yang luar biasa di dalam hidupmu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman ini jatuh di tanah yang subur, sehingga firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap pribadi, anak-anak muda yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan mampukan setiap anak muda untuk mengerti, memahami isi hati Tuhan, taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan dengan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh mau berusaha, mereka mau berjuang untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, untuk mengalami kuasa, mengalami kasih yang daripada Tuhan, berjuang untuk mempertahankan iman yang benar, yang sejati di dalam Tuhan, berjuang untuk mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan juga berjuang untuk mencapai apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Mari Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan anak-anak muda, biar mereka tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Mereka yang masih studi, Tuhan berkati hikmat, akal budi, kepintaran. Jadilah mereka anak-anak yang sukses dan berhasil. Mereka yang bekerja, Engkau memberkati, sehingga di mana mereka bekerja, di situ juga mereka menjadikan itu ladang pelayanan, untuk mereka boleh menjangkau banyak jiwa, dan mereka boleh juga Tuhan berprestasi di dalam pekerjaan mereka, sehingga Engkau juga yang dimuliakan di dalamnya. Kami berkati anak-anak muda ini, jadilah mereka anak-anak muda yang sukses, yang berhasil, yang meraih masa depan yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua yang hadir malam hari ini. Damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan anak-anak muda. Pengurus-pengurus kaum muda Tuhan memberkati. Campur tangan Tuhan, beri hikmat, kemampuan di dalam mengatur setiap pelayanan mereka, sehingga semuanya mereka pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang telah hilang jauh Tuhan Engkau bawa mereka kembali dekat kepadamu. Mereka yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan putus asa, berikan mereka pengharapan. Biarlah jadikan anak-anak muda ini menjadi generasi-generasi pemenang di dalam Tuhan. Bawa terus mereka masuk di dalam rancangan-Mu, rancangan damai
sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kaum muda pada saat ini. Kami mau tutup ibadah kami, dan biarlah setiap kita membawa pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan kaum muda GPPS Palu dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.